Bapak-bapak, kita akan mulai berdiskusi bersama terkait dengan tadi partisipasi masyarakat, yang mana ini akan menggali perspektif dari jenengan selaku yang terkena imbas dampak secara langsung terkait dengan penanganan Bengawan Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini jenengan kita undang karena konsep dari Pemda sudah banyak. Konsep perencanaan, penanganan apa sudah banyak yang dipunyai Pemda. Tapi jare Pak Hamim itu sangat teknokrat, sangat teknokrat karena konsepnya dari orang-orang yang punya S. Bu S1, Bu S2, Bu S3 gitu, dari UGM, dari UNER, dari ITS. Nah, akhirnya punya pemikiran terus sing konsep bagi masyarakat piye sing menurut versi Oningsor sing ngalami dhewe ya. Hari ini adalah pemikiran ya apa gawe konsep sing versinya masyarakat gitu kan. Makanya jenengan kita undang untuk berdiskusi, ngomong, nanti dipandu Mbak Anies untuk membantu jenengan membuat konsep yang perlu ditunjukkan ke para pengambil kebijakan iki lho. Suarane masyarakat ngene, nek carane nangani banjir Bengawan Jero ngene lho. Saya dengan teman-teman kepingin begitu menyodorkan itu bahwa yang dimaui masyarakat seperti ini. Nah, besok kita juga mengadakan seperti ini lagi di Karangbinangun. Kita undang yang Kecamatan Gelaga dekat Karangbinangun. Supaya apa? Pemda itu tidak versi konsultan, kongkonane sultan. Jadi versi ini wong sing ngono-ngono sing dasian-dasian. Ini versi yang wong sandalan jepit. Ya opo gitu. Saya kira itu, dan saya bersama teman-teman semoga niat baik ini bisa terlaksana dengan lancar dan yang sampai karepkan bisa diakomodasi, bisa direspon, bisa ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan. Kita langsung saja Bapak terkait dengan diskusi hari ini, kita santai, kita akan berbagi informasi dari panjenengan semua, karena panjenengan semua yang mengalami dan menjadi penerima dampak terkait dengan banjir Bengawan Jero yang luar biasa. HIPA adalah kelembagaan yang mengurusi tentang pengairan untuk pertanian. Di situ kami dari semua ketua-ketua HIPA sepakat untuk sedikit memikirkan tentang adanya banjir di Bengawan Jero. Kenapa? Soalnya tahun kemarin yang begitu dari beberapa tahun terakhir yang sangat-sangat dahsyat banjirnya, yaitu 6-7 bulan, dan cuma 1 bulan kering, sekarang sudah banjir lagi. Yang kemarin juga di desa kami ada 10 hektar siap panen tenggelam, kan di desa-desa lain juga di Bojo Asri juga begitu saya dengar. Maka dari itu kami dari HIPA yang pertama yaitu memikirkan bagaimana solusinya untuk Bengawan Jero. Yang pertama yaitu karena Bengawan Jero banjir itu adalah alam yang pertama ya sudah tuanya dunia karena kelalaian manusianya sendiri. Begini, dulu Bu, saya mulai ke Lamongan ini tahun 86, nek garap tambak iku geneng-genengan bongkel sampai gak ketok ndasiku. Saiki mek sak udel barang wis ngandalno waring Bu. Yang pertama waring, yang kedua yaitu ngandalno paling enggak meneh karo pemerintah desa dibego itu. Dan memang banyak konsep-konsep dari kelembagaan pemerintah dan lain-lain, konsepnya sangat bagus, tapi aplikasinya tidak pernah sesuai dengan perencanaan. Tindakan kami seperti yang itu tadi, yang normalisasi Sluis Melik 2 atau perbatasan desa Sugiwaras dan Candi Tunggal itu, cuma itu yang mulai dari desa Sugiwaras sampai Tunjung Mekar itu mohon diperlebar. Itu antisipasi atau mempercepat penyusutan air dikala Bengawan Jero banjir dan Bengawan Solo sudah surut, itu mempercepat
penyusutan air. Kalau banjirnya dihilangkan, eman-eman iwak mati pun banjirnya dihilangkan. Ya, penyusutan atau supaya galengan dan lain-lain kelihatan itu. Juga penanganannya Bu, saya kira yang pada saat ini harusnya dipadukan antara teknologi tinggi dan kearifan lokal. Di mana teknologi tanpa kearifan lokal banyak kendala. Kasarannya ini pengerukan, kadang-kadang pengerukan dari desa tersebut pembuangannya ditentang dengan petani. Ada desa yang petaninya sudah ikhlas, tapi dari pemerintah nyelonong tanpa ada izin untuk pengerukan. Banyak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Maka dari itu banyak statement-statement untuk membantu tentang banjir Bengawan Solo, tapi itu hanya slogan saja. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah banjir Pak, ini yang sudah dijabarkan oleh Pak Kadot dari Mungli. Saya hanya punya catatan, barangkali untuk masalah air Pak, ini buat catatan pegawai di Lakuro, karena air ini dari Babet sampai Lamongan Kota sudah semuanya masuk ke wilayah Bengawan Solo. Jadi tolong jangan sampai menunggu air ini meluap baru ada penanganan gitu loh. Terus selanjutnya apa yang disampaikan Pak Gatot untuk pemerintah daerah, ini kalau memang betul-betul memikirkan rakyat supaya tidak kena dampak banjir lagi, apa yang jadi programnya itu tolong Pak, untuk alat mengurangi air pompa ini supaya ini ditambah, mungkin dari wilayah Karanggeneng atau Kali Tengah ini ditambah lagi, supaya untuk mempercepat pembuangan air ke Bengawan Solo. Karena kita tahu sendiri topografi Bengawan Solo adalah daerah cekungan. Nggih Pak, nggih, Pak HIPA tadi nggih, berupa daerah cekungan. Nah, daerah cekungan itu merupakan daerah tampungan air yang sangat besar. Dan yang kita lihat sekarang adalah yang ada di lapangan itu kurangnya normalisasi kali. Dan menyambung omongan Pak yang dari Mungli tadi, Ketua HIPA, Wakil Ketua HIPA tadi Pak ya, memang perlu adanya modernisasi teknologi tentang pompa-pompa air ya. Terus selama ini yang menjadi alasan dari kenapa tidak dibukanya pintu air BGS tentang pasang surut air laut ya. Pasang surut air laut itu tidak mencapai 24 jam sebenarnya, hanya kisaran beberapa jam, hanya beberapa jam air pasang terjadi, dan air surut itu lebih lama daripada air pasang. Itu kesempatan untuk membuka pintu air supaya air bisa lepas ke laut. Dan yang terjadi sekarang, yang kita lihat ya, menurut saya, apabila nanti ada sanggahan atau tambahan saya persilakan. Untuk penanganan banjir sekarang itu saya rasa kurang maksimal. Yang terjadi sekarang itu adalah malah peninggian jalan. Ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui, topografi Bengawan Solo adalah cekungan. Kita ibaratkan sebuah mangkok Pak. Mangkok, apabila terjadi banjir, itu kan air rata dengan bibir mangkok. Apabila mangkok tersebut kita masuki material padatan, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Banjir, luasan banjir akan lebih meluas lagi. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah penanganan bagaimana normalisasi kali di sekitaran Bengawan Solo ke utara, dan bagaimana air dari selatan tidak langsung dan serta-merta masuk ke wilayah Bengawan Solo. Apabila terjadi hujan yang dengan intensitas yang sangat tinggi di daerah selatan, air tidak serta-merta langsung mengalir ke Bengawan Solo. Dan sekarang malah diperparah lagi dengan peninggian jalan. Itu. Peninggian jalan itu bukan satu-satunya solusi penanganan banjir. Kalau menurut pengamatan saya, mungkin dari yang lain bisa melakukan sanggahan, saya persilahkan.
peninggian jalan hanya apa ya, mempermudah mobilisasi masyarakat, bukan penanganan dampak secara langsung. Itu menurut saya. Terima kasih apa yang disampaikan itu banyak benarnya, tapi juga ada yang kurang. Seperti normalisasi aliran air itu banyak kendalanya Pak Bu ya, karena dari bangunan-bangunan yang tanpa izin yang melintasi sungai membuat jembatan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti begini, di Karanggeneng ada saluran sekunder yang mau dinormalisasi terbentur dengan ditutupnya atas sekunder tersebut sehingga tidak bisa. Itu cuma normalisasi untuk aliran butuh air, bukan membuang air, butuh air, itu sangat sulit. Maka dari itu normalisasi itu sangat bagus, tapi kendalanya itu kesadaran masyarakat sendiri yang masih kurang. Jadi harapan saya nanti kita istilahnya itu sebenarnya capek Bu, karena di setiap kali pertemuan itu yang diundang itu perwakilan HIPA atau yang lain. Yang seingat saya itu di Desa Gambuan, terus di Kecamatan Kalitengah. Yang terakhir kemarin itu di Lakuru. Tapi apa? Semuanya tidak ada solusi. Karena apa? Dari pertemuan itu tidak ada titik temunya. Karena di segi pemerintahan juga istilahnya apa ya? Cuma momen-momen gitu untuk mengumpulkan komunitas atau kepentingan yang lain. Karena apa? Setelah ada pertemuan, tidak ada terrealisasi. Contoh kemarin kami perdebatkan masalah pengurangan air di Lakuro, di belahan timur. Standarnya kemarin itu kalau tidak salah itu kurang dari P65. Sedangkan di sini tanggul itu hampir kelihatan setengah, ya 20 cm lah. Tapi mereka di sana tuh ngotot ingin memasukkan air dari Bengawan Solo. Kami sudah berdebat, tapi sampai saat ini kan tidak ada titik temunya. Lah, terbukti kemarin digencar hujan sekitar 4 hari. Terbukti tenggelam, dan mungkin istilahnya itu kami sudah cukup capek untuk melaporkan berapa hektar dan kerugian. Karena apa? Dari segi asuransi atau istilah ganti rugi yang lain itu tidak ada kepihakan pada kita. Terus mungkin di sini andaikan nanti disebut Pak Nur Salim tadi kan dari segi politik, mungkin benar. Karena apa? Ketika penanganan banjir itu kayaknya itu ada muatan-muatan gitu. Contoh katakanlah, kenapa di setiap tahun kan kalau permasalahannya di Enceng Gondok itu kan otomatis penghambat dari berkurangnya air. Tapi sampai saat ini Bu, beberapa tahun itu kalau sudah banjir meluap baru ada penanganan. Terus kemarin kemana gitu. Terus mungkin sebagai yang terakhir Bu, kami sebenarnya itu yang memang untuk transportasi memang perlu, tapi yang lebih perlu kan untuk pengurukan aluran yang tersumbat atau yang terdangkal terutama di bagian timur. Tapi sampai saat ini yang digembar-gemborkan untuk penanganan banjir kan tidak ada solusi. Cuma ya istilahnya katakanlah getombok sebagai kerugian atau diberikan istilah apa ya, biar lupa gitu diberikan jalan. Tapi ternyata dihitung-hitung kerugian petani berapa. Dalam pembentukan HIPA pada waktu kemarin ada terbentuknya HIPA di Kabupaten Lamongan itu harusnya kan melibatkan desa-desa di wilayah Bengawan Solo yang terdampak banjir. Tapi apa? Kepala desa aja nggak tahu. Terkadang kan seperti itu. Nah ini kan juga momok bagi kami atas nama pemerintahan desa. Terus masalah banjir Pak ya. Tadi disampaikan ada yang apa itu
kok jalan dulu terus banjire kok kali ini gak digeduk dhisik kan ngoten nggih. Niku wau nggih. Niku ngeten, Pak. Pertama, tiap desa kesadaran warga baik enceng gondok maupun banjir. Kesadaran warga yang kurang, Pak. Tiap desa harus bisa memberikan penekanan sebelum adanya enceng gondok meluber banyak sekali ya tak? Harusnya pemerintahan desa juga sama. Woro-woro nang wargae sing gawe masang prayang ta opo ngoten niku Pak nggih. Itu kan juga menggambar. Tapi selama ini ya dari warning dari pemerintahan desa sendiri kan kurang. Kan masalah penanganan enceng gondok. Nah, terus kami juga mewakili dari desa Pak ya. Dengan adanya pertemuan dari BBWS yang dilaksanakan di Karangbinangun, juga saya juga hadir pembahasan masalah ini. Keluhan kami juga sama, sudah kita sampaikan, saya tidak butuh yang namanya bantuan sembako 1 kilo 2 kilo kanggone petaniku, kan ngoten Pak ya. Tapi yang saya butuhkan penanganan banjir di wilayah Bengawan Jero. Saya juga sangat mengeluh dengan adanya kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah Pak. Keluhan kami apa sih? Kami termasuk wilayah Bengawan Jero arus jalur Sungai Pelalangan. Nah, pada waktu di pemanjangan jebol dampaknya Kemlagi Lor, Kemlagi Gede, Bambang. Tapi kalau ke timur, ke Budi Bener, Ngujung Rejo, Gedong Boyo Untung. Pada tahun 2021 kita sudah melaksanakan sampai ambil beku ini, kasun jangan ini. Iya Zul. Ambil beku sendiri, biaya sendiri, pinjam dari PU Pengairan Sumber Daya Air. Nah, kenapa plot anggaran untuk normalisasi di sungai-sungai lingkungan di sebelah selatan yang kiranya nggak terdampak banjir bisa dilaksanakan, tapi usulan kami ya dari warga masyarakat wilayah Bengawan Jero kok nggak terrealisasi. Nah selain itu juga Pak ya di wilayah Bengawan Jero banyak berdiri bangunan-bangunan yang kiranya itu menempati tanah pengairan, ya kan banyak itu Pak ya. Lah apakah pemerintah desa sendiri itu berani nggak menyampaikan nang warga wis kadung ngedekno bangunan nang ngono. Nah, Pak Dewi ini dikei bantuan ya 1 kilo 2 kilo kan. Untuk kebutuhan 1 hari 2 hari. Terus tadi yang disampaikan oleh dampak karena banjir itu sampai sekarang nggak ada bantuan. Sebenarnya gini ya, dari Dinas Pertanian sendiri ada asuransi loh Pak. Tapi apakah asuransi itu dari pemerintah desa yang menyampaikan kepada warga masyarakat itu dipenuhi? Kita tidak boleh menuntut hak kita aja Pak, tapi kewajiban kita harus ada. 1 hektar itu dalam 1 bulan 36.000 kalau nggak salah itu. Iya Pak, jenengan jalan gini jenengan Pak, jalan gini. Asuransi, jalan nggak? Nggak. Nah itu loh Pak. Jadi kita untuk pertemuan pada siang hari ini jangan saling menyalahkan. Mari kita duduk bersama mencarikan solusi. Hasilnya di sini nanti kita sampaikan ke sana. Barangkali direspon. Nah, itu aja Bu ya yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya di wilayah Bengawan Jero ini kayak wilayah saya Pemanjangan, Kebudi Bener, Bambang itu dampak utama itu dari Ngundang Pak, dari selatan. Lah di situ kenapa kemarin terjadinya hujan 1 hari itu tidak mampu menampung air di Ngundang dikarenakan kedangkalan yang satu. Yang kedua banyaknya pohon-pohon yang di tebas itu gitu loh. Makanya dari jenengan tolong dikawal untuk ke perhutani benar-benar dijaga hutan itu benar-benar. Kenapa dari tahun yang dulu ini semakin parah seperti itu. Padahal hujan 1 hari dulu kan nggak sampai segitu. Hujan 1 hari sudah melebar. Nah, yang kena masalah wilayah sini Bu, air semakin deras dibuang ke sini. Karena kenapa? Karena di Wadang Ngundang tidak ada jalur lagi yang dibuat buang air itu. Nah, makanya itu perlu dipikirkan untuk gimana kita buang air, kita buatkan lagi jalur yang bisa mengurangi air itu ke wilayah sini seperti itu. Yang kedua, di wilayah Pemanjangan itu di daerah bantaran Dondoman kali Dondoman itu makin dangkal Bu situ. Luberan air itu membawa lemah numpuk eneng ngene iku Bu. Dangkalan sampai hampir menyamai
jalan kok Bu, seperti itu loh. Makanya itu kan perlu dikeruk. Lah itu. Nah ini alhamdulillah dari BWS itu membantu kita. Kemarin ya Pak Kadis Bambang yang kami juga membantu untuk bego sampai ke sini. Itu perlu. Makanya proyeknya itu katanya itu 2023. Kelamaan Bu, ini proyek. Kapan terus? Loh, sedangkan di Bengawan Jero itu sudah setahun ini banjir 2 kali loh Bu. Bayangkan. Kemarin Dinjangan jebol itu. Saya datangkan sendiri. Nah, yang sekarang juga jebol wilayah timur. Saya datangkan yang bego amfibi itu. Sudah naik rusak sisan. Dana tengah jalan Pak. Bayangkan betul. Bingung Bu sebagai pemerintah desa. Kita sudah mengupayakan, kenyataannya Allah menghendak lain gitu loh. Rusak gitu loh. Sampai sekarang belum bisa jalan gitu. Ini alat itu kok suwi Pak. Dari beberapa masukan tadi, ini menurut saya Ibu ya, efektif pertama itu berkaitan dengan teknis tutup buka itu. Kemudian menambah kapasitas pompa. Dan juga tadi sampaikan ada aliran air yang dari arah selatan. Ini kalau di wilayah kami itu pada saat air sudah membumbung itu air malah jalan ke barat. Ini yang sering jadi permasalahan di wilayah kami. Dan saya berkaitan dengan pembangunan jalan khususnya di wilayah Diwat ini, bantaran ini. Ini kan jalan sudah tinggi semua. Saya yakin insya Allah untuk tahun ini wilayah barat akan tenggelam. Dan perlu saya sampaikan untuk desa kami tiap tahun itu hanya untuk beli solar untuk pompa air dari dalam kampung itu mencapai 30 juta lebih sampai 50 beli solar saja itu. Pompa sudah ada. Makanya kami mohon yang kami harapkan pertama teknis untuk tutup buka itu, kemudian kapasitas pompa harap untuk ditambah lagi. Dan yang penting dari dinas-dinas terkait harus bisa membaca situasi. Apa yang disampaikan dari sebelah saya tadi memang berbenturan. Dari wilayah timur ingin memasukkan air dari Bengawan, tapi wilayah barat sudah kelagapan. Ini juga permasalahan. Dan kita masyarakat namanya manusia ingin hidup sendiri-sendiri. Setelah itu memang sudah menjadi menjadi kodrat bahwa kalau kita itu harus pertama hidup sendiri kemudian bisa membantu orang lain. Memang itu kewajiban dari manusia kan gitu. Nek dhewe mati kan gak iso bantu. Sing penting urip dhisik baru iso bantu liyane. Jadi intinya nanti kami mohon dari wilayah barat pertama yaitu saya minta dari dinas juga bisa membaca situasi. Jangan hanya dilihat di sebelah timur saja, tapi kita lihat di bagian lekukan yang paling dalam. Gimana waktu kapan kita harus bergerak untuk melaksanakan pemompaan. Kalau saya dengar itu pada saat mulai mompa itu jalan raya sudah tenggelam semua, baru ada kabaran air dikurangi. Ini yang perlu untuk tidak tahu itu memang karena aturan atau memang belum ada perintah atau memang solarnya repot terus. Jadi untuk itu jadi saya mohon dari dinas-dinas terkait, saya mohon untuk pandai-pandai membaca situasi. Kira-kira untuk mulai perpompaan itu kondisi yang bagian dalam itu gimana? Kalau hanya melihat di sebelahnya pompa, mungkin wilayah sini yang bagian dalam sudah tenggelam. Kono aman-aman aja Bu, banyu durung lapo-lapo dikumpul, tapi yang ini sudah tenggelam. Makanya paling tidak dari dinas-dinas terkait bisa membaca situasi. Kita melangkah kapan dan mungkin kalau nunggu lain lagi, kalau nunggu perintah, oke silakan jalan, itu juga nanti kalau ndak ada di lapangan belum tahu, mungkin juga akan menjadi kendala bagi kita. Jadi
Itu kalau bisa 3 itu. Saya setuju dengan Bapak jenengan Pak nggih. Dengan Bapak itu tadi Mas Suparto. Saya merasa kalau kita bicara dari perspektif politik, kita itu hanya semacam apa aja? Komoditas politik ketika hanya golek bolo itu tadi lah. Itu. Jangan sampai hal itu terulang dan terulang. Makanya memang penanganan banjir Bengawan Jero itu perlu penanganan dari hulu ke hilir, bukan secara teknis, tapi secara sosial kemasyarakatan dan politik. Karena nanti kebijakan dari pemerintah daerah, dari kabupaten, provinsi sampai pusat itu adalah kebijakan politis, Mas Salim ya. Memang seperti itu. Dan saya merasa seperti itu. Kita nggak menutup mata lah. Kita ketahui sendiri. Bapak tadi bilang memang iya bantuan 1 kilo, 2 kilo, mari kan ustaz menengah aja rame-rame, ya kan Pak? Kan ngoten. Dan kita akhirnya merasa kita itu jadi komoditas politik ketika nanti menjelang acara pil-pilan itu pil KB atau pil apa gitu loh. Kan ngoten. Jadi yang kita inginkan semua dari masyarakat Bengawan Jero, kita jangan dijadikan komoditas politik terus. Kita pengen realisasi, wis gak ono banjir ya wis wajare lah, ngoten mawon, kan ngoten. Sebenarnya itu, dan kita itu memang perlu duduk bersama dari pihak-pihak yang terkait, masyarakat yang di bawah ini, dari grassroots ini, dengan pemegang kebijakan, pemangku kebijakan. Kita perlu duduk bersama, solusinya gimana, dengarkan keluh kesah masyarakat, Bengawan Jero ini gimana. Dan akhirnya pemerintah daerah dengan cepat mengambil langkah yang konkret dan real. Jadi tahun-tahun depan itu tidak terjadi banjir lagi dan banjir lagi. Solusinya adalah bagaimana yang namanya pemerintah daerah ini bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Kalau ada banjir, pasti lempar tanggung jawab. Anggaran di pengairan itu tidak bisa terus sampai bayangkan sekian M, sekian ratus M. Paling mentok 82 miliar itu nggak ada alokasi di Bengawan Jero. Semuanya terdistribusi normalisasi, terus yang ada di sungai-sungai kecil dan waduk-waduk itu. Waduk ya cuma abad-abad dan lain sebagainya. Ya mungkin dengan hari ini pembangunannya agak diketati dan lain sebagainya, sehingga ada fakta atau pekerjaan yang sesungguhnya. Itu pun belum maksimal. Jadi kalau berharap dan lain sebagainya tadi ini Bengawan Jero harus ada anggaran sekian ratus M, itu buset. PAD kita cuma 460 miliar, yang 300 itu milik kesehatan, 160 miliar itu baru dari pajak, dari ya semuanya lah, detail-detail. Ini bagaimana pemerintah untuk didesak bekerja sama dan berkirim surat ke pusat. Kalau nggak pusat nggak bisa Pak. Cuma kita sebagai rakyat berdiskusi, menyampaikan aspirasi, itu sudah luar biasa daripada tidak. Sehingga welcome daripada pemerintah daerah ini kita desak bareng-bareng untuk mencarikan solusi. Setiap tahun kan begini Pak. Kawasan Bengawan Jero 22 hektar, ini kalau didasarkan pada PP 38 tahun 2011 tentang sungai itu kan jadi kewenangan pusat. Jadi mulai Rawasogo sampai Manyar itu kewenangan pusat. Jadi baik kabupaten maupun provinsi memang tidak punya kewenangan untuk mengelola. Tetapi TPOP-nya atau operasionalnya ini kerjasama dengan provinsi. Data yang kita miliki ini kita sandingkan dengan data-data yang dimiliki oleh tim riset yang diterjunkan ke lapangan, termasuk tahun 2001 Ibu Gubernur Khofifah menerjunkan tim ITS. Nah, itu juga ketemu kita beberapa kali.
Sayangnya rekomendasinya tidak sama dengan rekomendasi kita. Solo Valley Pak, itu sudah bagus. Dan itu insinyur Belanda itu mengerjakan Bengawan Jero ini tahun 1850, begitu Mas ya. Itu sudah bagus. Ternyata rusaknya ini dimulai Orde Baru. Ini Orde Reformasi ini mulai rusak. Saya punya Pak dokumen tahun 1980 sampai tahun 2000 di mana kawasan kita ini makmur. Saya punya Pak, saya bawa. Makanya kalau ada penanya misalkan dari ahli mana, saya tunjukkan ini dokumen, ini data. Itu Pak, makanya jadi gini intinya. Selama ini rekomendasi kita jauh beda dengan rekomendasinya Pemkab Lamongan. Jelas. Misalkan begini. Dalam hal pembuangan versi Pemkab Lamongan, Seluis Kuru itu yang utama. Tapi versi kita tidak Pak. Jadi Solo Valley itu membuat sungai-sungai atau memprioritaskan sungai-sungai yang ada dan diperlebar itu ada 4. Yang pertama Kali Corong di Gelaga sampai ke Sembayat. Yang kedua Kali Wangen. Yang ketiga Kali Bendungan atau Kali Wadak. Dan yang keempat Ploso Buden. Nah ini saya jelaskan sedikit Pak. Alhamdulillah kita kerjasama dengan Pusda Provinsi, kita diberi data juga. Jadi mulai ada rame-rame Bengawan Jero ini, Pusda Provinsi menerjunkan tim ahli untuk menghitung debit air yang keluar dari 4 sungai itu. Ternyata setelah dibersihkan, setelah ada pembersihan alat pencari ikan dan lain-lain itu dihitung Pak. Dihitung debit air yang keluar itu mencapai 56 sampai 60 meter kubik per detik. Sedangkan kalau mengandalkan pompa itu hanya 4 meter kubik per detik. Pompa yang ada di Guru yang 2 kubik per detik diesel, yang 2 kubik per detik itu listrik. Selama konsepnya Solo Valley ini tidak dirawat, tidak dikembalikan kembali, ini selamanya sulit Pak Bengawan Jero untuk bisa diatasi. Jadi mohon maaf Pak, memang pompa ya silakan. Tapi ya itu tadi katanya hanya 4 kubik per detik dan itu hanya jalannya hanya 8 jam. Tapi kalau sungai pembuangan ini bisa mengeluarkan debit 56 kubik per detik sampai 60 kubik per detik dan ini bisa mengeluarkan debit sesuai dengan tinggi pasang surut air laut itu sekitar 18 jam.